Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Di antara yang menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan yang keempat adalah mudminul khamr. Orang yang minum minuman keras dan sejenisnya. Minum minuman keras adalah termasuk daripada dosa yang Allah sangat benci dengan orang-orang yang minum minuman keras. Di awal-awal Islam memang seperti yang kita ketahui daripada sejarah, sempat di masa-masa awal datangnya Islam di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengharamkan khamar secara langsung. Akan tapi Allah sudah mengatakan bahwasannya madarat daripada khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka bertanya tentang khamr, bagaimana hukumnya khamr? Kemudian Allah katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwasannya dosa besar. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga kita perlu hati-hati ikhwani hafizakumullah. Jangan sampai di saat kita hidup di dunia ini menjadi seorang muslim, kemudian kita pernah merasakan daripada minum minuman keras atau sejenisnya, apapun itu. Yang dikatakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Maka sungguh sangat disayangkan sekali terkadang kita lihat bagaimana jika ada orang-orang yang di bulan Ramadan mereka berpuasa di siang harinya tapi di malam harinya mereka minum minuman keras. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan mereka begadang, mereka tidak tidur di waktu malam dengan alasan untuk nanti membangunkan kaum muslimin agar bisa bangun sahur, tapi ternyata mereka berkumpul dan di tengah-tengah mereka ada minum minuman keras. Dan ini adalah suatu kebodohan yang terjadi dalam diri kita, di kaum muslimin yang mereka melakukan hal ini. Bagaimana bisa mereka berpuasa, menjalankan puasa, tapi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin puasa mereka akan diterima oleh Allah jika mereka di malam harinya menjadikan Allah murka kepadanya? Maka di sini kita akan hadirkan bagaimana Islam dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati khamr. Diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan tentang ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan khamr. Di awalnya Allah katakan yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, perjudian, qul fihima ismun kabir. Di dalam khamr itu ada dosa besar, wa manafi' linnas, ada manfaat untuk manusia. Fakana minal muslimin syaribun wa tarikun. Sehingga dari ayat yang pertama ini, di saat itu di kalangan para sahabat ada yang tidak minum, ada yang minum karena belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ila an syariba rajulun, ada seorang yang minum minuman keras, fadakhala fis shalah, dia masuk ke dalam masjid atau dia sedang menjalankan sholat. Dia habis minum minuman keras, kemudian dia sholat. Fahajara, sehingga sebab dia mabuk menjadikan dia berpaling daripada sholatnya. Sholatnya tidak karuan. Bagaimana bisa? Orang mabuk itu orang hilang akal. Kadang diajak ngobrol pun tidak nyambung karena apa? Dia mabuk. Bagaimana dia bisa sholat kalau akalnya dan hatinya tidak bisa sambung? Sedangkan Allah dalam hadis Nabi kita Muhammad mengatakan, salat yang diterima adalah salat yang dibarengi dengan akal, salat yang khusyuk, salat yang fokus. Oleh karenanya kemudian Allah turunkan ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Dan di saat itu masih banyak sahabat-sahabat yang sebagian tidak minum, sebagian minum. Sampai akhirnya terjadi ada seorang sahabat yang di saat dia mabuk, dia memukul sahabat yang lainnya sampai terluka.
dan terdengar kabar ini di telinga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi kita Muhammad marah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir." Sungguhnya setan ingin menjadikan kalian itu bermusuhan dengan wasilah atau dengan perantara adanya khamr dan maisir. Nah, maka mulai saat itulah turun ayat-ayat yang lainnya yang Allah tegaskan bahwasanya khamr hukumnya adalah haram. Apapun itu alasannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai ikhwani hafizakumullah, Nabi Muhammad pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kita ketika sakit kita berobat menggunakan khamr? Obatnya pakai minum minuman keras." Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innahu laisa bidawa walakinnahu da. Khamr, sesuatu yang haram, yang kau gunakan untuk menjadi obat daripada penyakit-penyakitmu itu bukan obat itu. Sejatinya itu bukan obat, tapi justru itu akan menambah sakit untuk dirimu. Dan dikuatkan oleh hadis yang lainnya, Nabi katakan Allah tidak meletakkan sesuatu yang haram sebagai syifa li ummati. Allah tidak meletakkan sesuatu yang haram sebagai obat untuk umatku. Pasti ada dampak negatif yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak mau mencoba untuk mencari obat yang halal, padahal mungkin masih ada, mungkin masih bisa dia temukan, tapi dia sudah mau menggunakan hal-hal yang haram. Nabi yang mengatakan ini. Oleh karenanya jangan sampai di bulan suci Ramadan ini atau bahkan mungkin di luar bulan Ramadan kita pernah meneguk daripada minuman-minuman keras dan sejenisnya, narkoba, sabu dan lain-lainnya, maka ayo tobat sungguh-sungguh. Tubu taubatan nasuha. Bertobatlah Anda kepada Allah dengan taubat yang sungguhnya, taubatan yang nasuha. Kenapa? Jika Anda tidak bertobat dengan taubatan yang nasuha, maka puasa Anda di bulan Ramadan pun akan menjadi puasa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus saja. Tidak dapat pahala, tidak dapat maghfirah, tidak dapat idkum minan nar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Apa yang dia kerjakan sia-sia. Cuman lelah daripada puasa yang dia kerjakan saja. Itu saja yang dia dapatkan. Tapi pahala tidak ada. Yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan, idkum minan nar juga tidak dia dapatkan. Apalagi jika dia berharap malam Lailatul Qadar, bagaimana mungkin malam Lailatul Qadar Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mereka ahli maksiat, naudzubillah. Maka ikhwani hafizakumullah, mari kita sadari. Dan banyak hadis Nabi kita Muhammad yang menegaskan bahwasanya khamar hukumnya adalah haram. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan la yadkhulul jannah mudminu khamr. Tidak akan masuk surga orang yang pernah minum minuman keras. Maka siapapun, saudara-saudari kami yang mendengarkan suara kami saat ini, jika dalam hidup Anda pernah merasakan walaupun hanya setetes daripada minum minuman keras, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput Anda. Kenapa? Karena kita sadari di akhirat nanti ujung daripada tempat yang akan kita singgahi hanya dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Nabi sudah katakan la yadkhulul jannah mudminu khamar. Tidak masuk surga orang yang minum minuman keras. Artinya surga bukan tempat kita dan hanya tinggal satu saja tempat yang akan Allah sediakan untuk kita, yaitu neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka bertobatlah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Jika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, berjanji kepada Allah tidak mengulangi daripada apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, minum minuman keras, mabuk-mabukan, pakai narkoba dan lain-lainnya, Allah akan ampuni kalau kita tobat sungguh-sungguh. Kemudian dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, awwalu ma nahani rabbi ba'da ibadatil ausan ansur bil khamr. Yang paling pertama Allah larang aku setelah menyembah berhala adalah minum minuman keras. Jadi Allah larang umat Islam untuk menyembah berhala. Karena itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyembah berhala, apa yang Allah larang selanjutnya? Minum minuman keras. Karena dampaknya begitu besar, dampak negatifnya begitu besar untuk umat Islam, sehingga terjadi pembunuhan, terjadi
pelecehan, terjadi penghinaan, mencaci maki sebab mereka minum minuman keras. Bahkan diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, annahu marra bisakran, pernah beliau lewat di depan orang yang sedang mabuk, wa huwa yabul fi yadihi wa yaghsil bihi yadahu ka hay'atil mutawaddi. Kemudian orang yang mabuk tadi, dia buang air kecil. Kemudian buang air kecilnya tadi atau air kencingnya itu dia gunakan untuk membasuh daripada tangannya seakan-akan dia berwudu di air yang mengalir. Kalau kata orang sekarang itu seakan-akan dia berwudu di keran. Berwudu menggunakan air kencingnya sendiri. Kemudian orang tadi mengatakan apa? Orang yang mabuk berwudu dengan air kencingnya ini, dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam nura wal ma'a tahura. Coba lihat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau zat yang telah menjadikan Islam itu adalah cahaya dan air ini menjadi suci. Coba di mana ada air kencing suci? Kalau tidak karena mabuk, tidak mungkin dia seperti itu. Dia berwudu menggunakan air kencingnya sendiri disebabkan karena apa? Akalnya hilang. Apa yang menyebabkan akalnya hilang? Karena dia mabuk. Sehingga Allah sangat benci dengan orang-orang yang mabuk, orang-orang yang minum minuman keras, orang-orang yang menggunakan hal-hal yang memabukkan, baik itu minuman keras, narkoba, sabu, ganja, atau apapun itu. Yang memabukkan, Allah sangat benci dengan orang-orang yang seperti itu. Maka dengan rasa cinta, nuhibbukum fillah ikhwani hafizakumullah, Anda dimanapun Anda berada, jika Anda pernah mencicipi sedikit daripada hal-hal yang memabukkan ini, ayo segera bertobat. Pumpung ini masih di awal-awal Ramadan, agar Allah ampuni Anda. Dan Ramadan bulan maghfirah, yakin 1000%. Anda harus yakin bahwasanya Allah akan mengampuni dosa Anda jika Anda mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga Allah jauhkan kita, anak keturunan kita hingga hari kiamat daripada minum-minuman keras dan segala hal yang memabukkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.